Saudara, Marta dan Maria adalah dua bersaudara yang sama-sama mengasihi Yesus, sama-sama menghormati Yesus, sama-sama melayani Yesus. Meski ada kesamaannya, namun ada juga perbedaannya. Apa yang berbeda dari keduanya? Ini yang menarik, kita renungkan bersama. Pertama, Marta mengasihi dan melayani Yesus dengan berpusat pada dirinya sendiri sebagai sentral, berpikir dengan caranya sendiri, mereka-reka sendiri apa sekiranya yang Tuhan berkenan, bukan belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Pelayanan yang dimulai dengan diri sendiri sebagai sentral adalah terbatas, tetapi lebih kurang hanya mengira-ngira apa yang Tuhan kehendaki. Marta lebih dekat dengan kesibukannya sendiri ketimbang dekat pada Tuhan untuk diisi sebelum melayani. Dalam situasi tertentu, ketika menghadapi konflik pelayanan, tidak jarang muncul rasa kesal, frustasi, dan kemarahan. Kesal dan frustasi dalam situasi yang penting. Kemarahan pada orang lain, menghakimi dan menganggap orang lain tak peduli. Dengan berbagai macam cara sekiranya orang lain disalahkan. Bahkan kesal sama Tuhan karena menganggap Tuhan membiarkan. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri sebagai sentral, biasanya ketika menghadapi masalah, baru mendekat pada Tuhan, melaporkan pada Tuhan dalam nada kemarahan dan kekesalan, membandingkan dirinya seolah lebih baik, lebih sungguh-sungguh, dan orang lain seolah kurang baik ketimbang diri sendiri. Karenanya Marta mengatakan kepada Yesus supaya memerintahkan Maria membantunya. Dia gemas dengan sikap saudaranya Maria yang dianggap tidak peduli dan membantu. Karenanya Marta meminta Yesus untuk menegur saudaranya Maria yang dianggap tak membantu. Pelayanan yang berpusat pada diri sendiri pada akhirnya menemui kegagalan, tidak bertahan lama, karena di baliknya terselip aneka keinginan. Keinginan yang berpusat pada diri sendiri sebagai sentral tidak jarang sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal yang menurut kita penting dan terutama dalam pandangan Tuhan ternyata belum tentu yang penting dan utama. Demikian pun dalam kasus pelayanan Marta. Yang Tuhan kehendaki sebenarnya adalah kesediaan untuk memberi diri, diisi oleh ajaran Tuhan. Itu yang penting, itu yang utama. Sebab bila ajaran Tuhan yang mendasarinya, maka kehendak Tuhan akan diketahui. Segala bentuk aktivitas pelayanan pasti juga dapat dilaksanakan dengan baik. Motivasinya pun pasti benar dan memberkati. Saudara, banyak orang menyusahkan dirinya sendiri melayani Tuhan, melakukan berbagai bentuk pelayanan sosial kemanusiaan dengan mereka-reka bahwa pelayanan yang mereka lakukan mengira-ngira bahwa itulah satu-satunya yang penting, pasti Tuhan terima. Banyak orang melayani sini sana, persekutuan doa gereja sini gereja sana, dengan mengira-ngira bahwa itulah satu-satunya yang utama Tuhan berkenan. Namun yang didapatkan akhirnya bukan malah berkatnya, tapi malah jadi masalah, hanya kelelahannya saja. Demikian pun ketika menghadapi berbagai tantangan, hambatan, lalu bersungut-sungut putus asa karena merasa tak dianggap, akhirnya mundur teratur karena kecewa. Itu disebabkan karena diawali berpusat pada diri sendiri, motivasi yang didasarkan tujuan sendiri, bukan berpusat pada Tuhan, diawali oleh kuasa hikmat dan petunjuk Tuhan. Itu adalah model pelayanan ala Marta. Yang kedua, Maria berpusat pada Yesus. Itu yang pertama-tama dilakukannya. Dia menyambut Yesus, membuka hatinya untuk belajar secara serius menerima pengajaran Yesus. Dia duduk dekat kaki Yesus, mengandaikan sikap yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan ajaran Yesus. Walau duduk dekat kaki Yesus sebagai seorang perempuan dalam konteks orang Yahudi dianggap tidak etis, namun Maria tak peduli. Demi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga daripada Tuhan, lebih hormat dan taat kepada Tuhan. Yesus sendiri menyatakan bahwa apa yang dilakukan Maria tersebut merupakan suatu tindakan teramat berharga dan penting,
tindakan pilihan bijaksana berisi kelimpahan berkat karena memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tindakan yang karenanya si pemiliknya akan selalu dapat lakukan dalam pelayanan terbaik, berlangsung eksis dalam berbagai situasi dan sungguh memberkati. Tak ada sungutan, kekesalan, frustasi ketika dilaksanakan. Ayat 42. Benar saja saudara, dalam sejarah pelayanan antar keduanya pada akhirnya sungguh nampak berbeda. Ketika peristiwa jelang kematian Yesus, di sana Maria ada melayani, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, menyatakan kasihnya. Ketika peristiwa penyaliban Yesus, Maria juga terlibat melayani dengan kasih. Ketika Yesus dikuburkan, Maria juga menyediakan rempah-rempah sebagai bukti kasihnya. Bahkan ketika peristiwa kebangkitan, Maria juga pergi ke kubur pada pagi-pagi benar minggu itu sebagai orang pertama menyaksikan berkat kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, nas ini bukan mempersoalkan mana yang lebih penting, apakah yang jasmani atau yang rohani, seperti yang sering salah orang tafsirkan. Karena sebenarnya keduanya sama-sama penting. Tetapi yang menjadi titik sentral adalah lebih kepada soal sikap. Sikap yang benar dalam menyambut, menghormati, dan melayani Yesus. Sikap yang mendasari kualitas pelayanan yang Tuhan berkenan dan lebih memberkati. Marta mengawalinya berpusat pada diri sendiri dan berakhir pada kekecewaan. Sedangkan Maria mengawalinya dengan berpusat pada Tuhan dan berakhir pada berkat dan sukacita. Karena telah belajar secara serius, memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk diisi oleh ajaran hikmat kasih Tuhan terlebih dahulu. Disinilah perbedaannya. Amin.